Puji Tuhan, Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya semuanya di dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Sehat, luar biasa. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-24. Perkataan Tuhan kepada kita sekalian. Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia telah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini adalah pernyataan Tuhan. Ini adalah segala sesuatu yang akan Tuhan lakukan untuk saudara dan saya. Sebab itu, dalam kita memperingati hari Natal saat ini, mari kita mengingat pernyataan Tuhan ini. Supaya kita ini bisa bersuka cita dengan luar biasa. Natal bukan hanya hura-hura, Natal bukan hanya kado, Natal bukan hanya sukacita duniawi, bahkan ada yang menyalahgunakan dengan mabuk-mabuk dan lain sebagainya. Tapi mari kita lihat apa yang akan Tuhan lakukan dengan lahirnya Dia ke dalam dunia ini. Maka yang pertama, Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada kita sekalian. Kenapa? Karena hidup kita oleh karena dosa telah menjadi fana. Kematian menantikan kita. Oleh karena satu orang yang berbuat dosa, Roma 5 berkata, maka kematian dan maut menguasai manusia. Yesus datang untuk memberikan hidup yang kekal. Kehidupan yang fana itu akan diganti dengan kehidupan yang kekal. Untuk itu, Yesus harus menyerahkan hidupnya untuk mati supaya kita hidup. Supaya kita memiliki kehidupan yang kekal. Supaya kita dikembalikan hidup yang hilang itu. Sehingga kita boleh bersama-sama memiliki kehidupan yang kekal karena kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Yang kedua, Tuhan mengatakannya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak turut dihukum. Apa artinya? Tuhan melepaskan kita dari hukuman. Tuhan melepaskan kita dari upah dosa. Tuhan melepaskan kita dari segala tujuan kehidupan yang hancur. Supaya kita ini tidak dihukum. Roma 8 ayat 1 dan 2 berkata kepada kita sekalian. Apa yang dikatakan Tuhan kepada kita lewat Rasul Paulus. Setiap orang yang hidup di dalam Kristus tidak turut dihukum. Roh yang hidup itu telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kristus datang melepaskan kita dari hukuman. Sebab itu Dia menyerahkan diri untuk dihukum, menggantikan kita sekalian. Yang ketiga, apa yang Tuhan katakan dalam firman yang Dia nyatakan kepada kita sekalian. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus telah pindah dari maut ke dalam hidup. Kuasa maut tidak lagi berkuasa atas diri kita. Kenapa? Karena maut telah dikalahkan oleh Tuhan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan firman Tuhan berkata Roma 6 ayat 9, Yesus yang bangkit itu tidak mati lagi, sebab kuasa maut tidak berkuasa atas dirinya. Itulah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Maut tidak berkuasa atas diri kita. Kenapa? Tuhan telah mengalahkan maut. Sebab itu Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15, dia berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah dikalahkan. Dan kebangkitan Kristus telah membuktikan kemenangan atas maut. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak dikuasai oleh maut. Maut bukan tujuan hidup kita. Upah dosa adalah maut, bukan tujuan kita. Tetapi karunia Allah, hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan. 3 hal ini yang akan Tuhan lakukan untuk saudara dan saya. Sebab itu, mari kita memperingati Natal ini
dengan kesadaran ini, dengan pengertian ini, supaya kita sekalian boleh mensyukuri kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan lain kata, Yesus lahir ke dalam dunia ini untuk mengembalikan saudara menjadi ciptaan Allah seperti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Jadi tujuan awal Allah menciptakan manusia dikembalikan oleh Yesus dengan kelahirannya, dengan kedatangannya ke dalam dunia ini. Sebab itu mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita merayakan Natal dengan ucapan syukur. Aku telah terima kehidupan yang baru oleh karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal, Tuhan memberkati saudara sekalian, dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan menyertai. Immanuel. Amin.